Terus ini kali kedua saya mengisi pelatihan di sini dengan Prof. Laksono. Kebetulan mungkin hari ini tidak hadir. Dan ada beberapa teman-teman yang pernah ikut di pelatihan saya yang pertama dan sudah praktek dan menghasilkan beberapa video. Dan pada waktu saya menerima undangan, saya pikir kelihatannya Prof. Laksono akan kemudian membuat hal yang sama, tetapi dengan orang-orang atau tim yang berbeda. Sehingga kemudian saya mengkontekskan seluruh presentasi saya pada evaluasi yang kemarin. Ada beberapa hal yang sangat penting, dan sebelum masuk ke sebuah bagian tentang penulisan, Bapak dan Ibu, beberapa teman-teman ada yang komunikasi, tapi beberapa yang sama sekali tidak pernah belajar tentang komunikasi. Saya akan sedikit mengenalkan tentang sebenarnya apa yang kita maksud tadi. Kita akan membuat sebuah media. Jadi apa yang tadi mau disampaikan sebenarnya kesasaran seseorang atau siapapun. Istilah ini sering digunakan untuk menyebut kata media massa. Media massa sendiri atau sebenarnya pers, karena kita mengacu pada arah sana, istilah yang digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Jadi filosofi atau substansinya sama, untuk mencapai masyarakat yang sangat luas, apapun, dan sekarang sudah berkembang yang akan menjadi proyek nanti, lewat internet dan sebagainya. Nah, kita mengacu pada dua jenis sebenarnya. Yang pertama adalah media massa tradisional. Media massa dengan otoritas yang dimiliki organisasi yang jelas dengan media massa, sebagai media massa. Seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Televisi dianggap tradisional. Karena apa? Bukan peralatannya, cuma kemudian untuk membuat televisi tidak sembarangan, dia harus punya organisasi dan punya otoritas. Dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan sosial budaya, berkembang media yang dikelompokkan ke dalam media massa seperti internet dan telepon seluler. Ini yang terbaru. Cirinya, sumber dapat mentransmisikan pesan kepada banyak penerima, SMS atau internet. Sebuah berita yang kemudian tersebar lewat BBM, lewat WhatsApp, itu kan cepat sekali, lebih cepat daripada internet. Bahkan seperti itu. Dan sampai ke ruang-ruang pribadi dimanapun Anda berada. Isi pesan tidak hanya disediakan oleh lembaga atau organisasi formal atau terdaftar gitu, namun oleh individual. Tidak ada perantara, interaksi terjadi antar individu. Komunikasi mengalir ke dalam penerima yang menentukan waktu interaksi. Jadi kapan saja mau dibuka, mau melihat kembali, itu penerima menentukan waktunya. Ini ada dua media massa. Nah, dalam yang kita mau produksi kemungkinannya adalah sesuatu yang mungkin berhubungan dengan internet atau telepon seluler. Perbedaan daripada yang sebelumnya adalah internet atau telepon itu mengakomodasi lebih dari satu media yang kita namakan multimedia. Jadi yang kemudian media massa yang tradisional, kita bisa katakan bahwa surat kabar itu teks dan foto saja. Majalah begitu pula, radio malah satu media, suara saja. Televisi, audio, dan video, dan mungkin ada teks. Film sama saja. Tapi kalau internet, segala sesuatu yang masuk lewat internet atau telepon seluler, itu kita harus ingat bahwa ini adalah multimedia. Film, audio, video, teks atau grafis, apa lagi? Pun animasi, bisa masuk ke sana. Dan setiap orang bisa berkomunikasi secara langsung dengan chatting, dengan mengirimkan sebuah message atau pesan atau komentar dan sebagainya, bisa like dan sebagainya. Itu kehebatan dari media massa modern sekarang. Dan produksi kita sebenarnya mengarah pada sebuah produksi video yang Anda harus lihat bahwa proses produksinya itu ada 3. 1 praproduksi, 2 produksi, 3 pasca produksi. Praproduksi, ini adalah sebuah persiapan yang Bapak dan Ibu harus lakukan sebelum memproduksi sesuatu. Yaitu merencanakan. Apa yang harus kita buat? Ini skema sederhananya, nanti akan saya paparkan lebih lanjut. Kemudian menyusun sebuah skenario, bentuknya juga macam-macam. Membentuk sebuah tim,
Ini adalah praproduksi. Dan kita masuk ke dalam sebuah produksi, yaitu melakukan syuting video. Iya, ternyata Iron Man produksinya kayak gini. Dan pasca produksi, yaitu edit video. Kita lihat praproduksi ya. Merencanakan sebuah proyek atau memplanning sesuatu, itu berisi tentang proyek ini harus bisa dituliskan deskripsinya, tujuannya untuk apa, durasinya berapa, narasumbernya siapa, deadline-nya kapan, peralatan, kru, jadwal produksi, dan biaya. Itu harus bisa ditekskan sehingga setiap orang yang kemudian tidak menyusun sebuah planning bisa membaca dan paham. Nanti bayangan ke depannya mau jadi seperti apa. Itu adalah praproduksi. Planningnya seperti itu. Contoh dari konsep video yang tadi planningnya. Ini saya kontekskan dengan yang kemarin ya. Jadi contohnya adalah sebuah video yang dihasilkan oleh PKMK. Video ini merupakan bahan ajar bagi mahasiswa atau peserta pelatihan online. Konsep ceramah singkat dari narasumber yang kompeten. Disisipi data angka, teks, video, dan foto. Ini sebuah deskripsi singkat saja. Kemudian durasinya sekitar 3-10 menit. Judulnya apa? Kita harus bisa menentukan judulnya, bukan hanya tema. Tema terlalu besar, judul saja. Sistem kesehatan RSUD Wates, mungkin temanya sistem kesehatan, rumah sakit gitu ya. Kemudian lokasi syutingnya di mana? Narasumbernya siapa? Alatnya apa saja? Jangan lupa alatnya. Kemudian deadline-nya kapan? Jadi harus ada deadline, kalau nggak selesai-selesai nanti itu. Kemudian biaya produksinya berapa? Biaya produksi biasanya mungkin ada transport ke lokasi, ada makan, ada fee narasumber, sewa alat kalau alatnya tidak punya, dan sebagainya. Alat ini juga kalau konsepnya ada wawancara dengan rektor atau siapapun, jangan lupa ada clip-on-nya atau wireless, seperti yang saya pakai. Terus kemudian lampu dipakai kalau cuacanya atau suasananya juga gelap. Kemudian kru produksi, pelaksananya siapa saja, kameramen, dan sebagainya. Ini contoh konsep video singkatnya, seperti ini. Bisa ditambahkan macam-macam tergantung kebutuhan. Jangan lupa bahwa setelah kemudian membuat sebuah konsep, kita harus survei dulu ke lokasi. Sudah ditentukan lokasi di mana. Kita harus melihat situasi, karena kalau situasinya outdoor, kita nggak perlu lampu. Tapi kalau indoor, kita perlu lampu. Kadang-kadang kita lihat situasinya, bisa ada cahaya masuk atau tidak. Ini masih praproduksi ya. Menyusun skenario atau naskah. Jadi praproduksi ini setelah kita melakukan sebuah survei, kita harus membuat yang namanya shooting script. Sebuah naskah panduan untuk pelaksanaan produksi ke depannya. Pelaksanaan syutingnya. Yaitu panduan untuk syuting berisi alur perencanaan syuting. Hal ini mempertimbangkan waktu, lokasi, angle kamera, sekuen. Sekuen itu adalah urut-urutan adegan. Dan kemudian talent atau narasumber. Narasumber jelas diwawancarai, talent itu seolah-olah aktor ya, aktor pengganti. Alat dan siapa penanggung jawab. Shooting script, kuncinya di sana. Ini contoh shooting script ya. Ini yang dibikin teman-teman yang kemarin saya. Jadi waktunya jam 7 sampai setengah 8, lokasinya di gedung RSUD Wates, angle kameranya seperti ini. Makanya harus survei. Nanti soal angle ada di belakang, mana yang bagus, mana yang tidak. Sekuennya, sekuen ini adalah yang kita skenariokan. Jadi yang kita butuhkan adalah rumah sakit dari depan, pelang rumah sakit, pintu masuk, suasana lobi, pasien menunggu, lorong rumah sakit, dan sebagainya. Mungkin talent nggak ada, tapi kalau ada talent bisa di skenario kon. Talentnya satu orang, kemudian ketika di syuting di sini ada satu orang masuk, contohnya seperti itu. Kemudian
Setelah di gedung, kita akan syuting di klinik. Setengah jam saja, suasana pendaftaran, aktivitas dokter, pasien, peralatan medis, obat-obatan, dan sebagainya. Kondisinya seperti ini. Kemudian di ruang kepala rumah sakit, kita perlu plang, membuktikan bahwa kemudian di situ ada benar-benar ruangan. Jangan-jangan di hotel gitu kan, karena kita pilih ruang yang bagus. Aktivitas kepala rumah sakit, reporter. Kadang-kadang si pewawancara kadang-kadang diperbolehkan ikut masuk gambar. Lumayan, nampang. Close up atau ekspresi tangan. Kadang-kadang ketika wawancara, sering ada sisipan-sisipan gambar. Si pewawancara kan sering menggerakkan tangan-tangannya lah. Kadang-kadang seperti itu diperlukan. Ini contoh syuting script. Sebuah panduan yang dipakai pelaksana yang di lapangan untuk menjalankan syuting. Ini masih di praproduksi. Kalau belum cukup survei 1 kali, ya 2 kali, 3 kali. Kali saja mungkin dengan survei 1 kali tempat ini nggak layak. Atau tahu-tahu Pak Rektor tidak mau disuting di ruangannya, tapi di lokasi lain. Ya harus survei lagi. Menyusun skenario atau naskah. Kalau tadi sebenarnya syuting script untuk panduan syuting, kalau ini kita harus menyusun skenario lebih detail lagi. Jadi berisi tentang kalau membutuhkan sebuah statement di mana narasumber minta dibuatkan statementnya itu apa atau pertanyaannya itu apa, lah di sini saatnya. Tujuan pembuatan video disampaikan seperti opening. Contohnya seperti ini. Jadi nanti di bawah akan ada opening, salam secukupnya. Pak Rektor mungkin kemudian diberi pesan bahwa tidak perlu panjang-panjang, tujuan pembuatan video ini apa, format penyampainya dalam bahasa percakapan, bukan bahasa tulisan. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke teknis penulisan tentang media dan proses produksi. Teknik penulisan masih ke praproduksi ya untuk. Tadi itu Okay. sudah difoto dulu ya, yang akan dipakai. Kayak angle-nya Itu lebih baik, Bu. ya, supaya tidak beda lagi gitu kan. Benar. Kalau tidak difoto, dideskripsikan dalam bentuk kalimat bisa. Syuting dari pojok kiri kanan gitu. Gitu. Tapi kalau difoto lebih baik. Makanya survei memang harus ada kameramennya. Jadi yang berapa itu seperti rencana diskusi itu dilaksanakan persis seperti itu. Persis, kecuali ada faktor X. Tahu-tahu hujan gitu. Atau tahu-tahu ternyata pasiennya sepi gitu. Lah itu pada waktu itu sudah harus berpikir keras sesuai dengan kebutuhan naskahnya. Jadi ketika kemudian sebenarnya kita menceritakan seorang pasien, kita harus berpikir pasien ternyata banyak. Oh ternyata nggak ada. Ayo kita harus berpikir indikator apa yang kemudian bisa menjelaskan bahwa gambar ini adalah pasien. Oh ternyata krunya saja disuruh jadi pasien gitu contohnya. Itu bisa. Ini adalah format naskah video. Hasil jadi di awal. Jadi kita harus memberikan judul, pematerinya siapa, kalau ada pemateri atau yang diwawancarai, naskahnya siapa yang nulis, pelaksananya siapa. Ada 3 kolom, nomor, audio, video, atau dibalik video, audio, bisa. Ini adalah sebuah naskah video, hasil konsep video tentang ceramah seseorang ya. Opening bumper ini adalah sebuah judul institusi. Biasanya kalau sering ada stasiun EDI atau televisi itu sering ada Trans TV atau judul sebuah tayangan. Kita ganti openingnya menjadi apa ya? Judul rencana video tadi apa ya? Dies apa gitu? Dies UGM sekian dan sebagainya. Dan kemudian awalan audio ini langsung kepada presenter atau langsung kepada orang yang diwawancarai. Biasanya orang-orang eselon 1 sering tidak mau improve, biasanya. Sering minta dibikinkan sebuah naskah. Jadi saya punya pengalaman, naskah ini ya harus di-print, harus dibuatkan besar, atau harus dibuatkan dalam bentuk di laptop ini. Apa yang dia katakan harus sama persis, karena ini sudah melalui tahap editing.
sehingga bisa di-create berapa menit, tidak ada salah ketik, tidak ada salah pengucapan. Dibaca saja. Halo mahasiswa, bla 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 bla, menyimak pembelajaran online ini. Saya dari fakultas ini akan mengajak saudara untuk mengenal dan memahami triase. Plek, sesuai dengan apa yang dikatakan. Tapi kalau dari survei awal minta bahwa tidak usah dibuatkan, saya bisa improve. Ya, 1 menit ya Pak ya. Biasanya lebih. Itu yang susah. Wah. Iklan itu Bu, iklan itu paling, kalau kita lihat iklan sepertinya cepat sekali ya. Itu sekitar 15 detik ya. 15 detik. Jadi apapun yang di sana, kalau saya nggak bisa perkirakan Bu. Tapi itu bisa diulang-ulang kan? Bisa. Prinsipnya. Bisa. Karena kalau suruh baca itu kan nggak berjiwa ya, didengarnya itu nggak enak. Jadi Iya. Sebenarnya yang tidak bisa tertipu itu cara memandang kamera. Terlihat kalau membaca ya. Makanya kemudian kata-kata ini harus kata-kata percakapan. Hai mahasiswa gitu contohnya gitu. Pakai kata-kata percakapan. Dan pada waktu menuliskan sebuah teks yang statement yang akan dibacakan, jangan lupa dipikirkan videonya apa. Jadi ketika ini adalah sebuah pengantar, oh, videonya adalah orang yang bersangkutan. Dan kemudian ketika memasuki kasus gawat darurat kali ini mengenai kecelakaan kereta api, berarti kita harus mencarikan sebuah video tentang kereta api dan kecelakaan. Biasanya intonasi orang membaca, ya seperti membaca, bukan seperti bicara, benar. Biasanya seperti itu. Makanya teks ini sudah harus dikasihkan dari awal kalau panjang. Tapi kalau ajaan-ajaan itu gampang itu. Kebanyakan cepat selesai. Ini sudah kita masuk ke dalam naskah yang tadi. Ada yang namanya headline atau paragraf pertama. Saya mengacu pada konsepnya media massa cetak dan elektronik, bahwa paragraf pertama itu adalah paragraf kunci. Paragraf orang ketika kemudian membaca koran pun yang pertama saja yang dibaca. Dan dia merasa sudah tahu tentang isi berita itu. Dan bisa cerita ke temannya. Fungsi utamanya adalah menceritakan tentang inti dan saripati informasi, merangkum seluruh poin utama berita dengan latar belakang dan konteks. Dalam bahasa wartawan, jurnalistik dinamakan 5W1H. Ini sudah harus, bahkan kalau video yang yang akan dibuat tentang tujuan itu sudah harus cetok di depan gitu ya. Ini yang penting. Paragraf pertama. Nah, kita sudah masuk ke dalam ranah teknis bagaimana menulis ya. Ini yang penting. Tulisannya sangat berbeda dengan tulisan yang sering ditulis di laporan atau bahkan di artikel untuk silabus atau seminar dan sebagainya. Gunakan kata-kata sederhana. SPOK, kita belajar bahasa Indonesia. Hindari penggunaan kalimat rumit dengan anak kalimat. Subjek, objek, predikat. Subjek, predikat, objek, keterangan. Itu kata-kata sederhana, penggunaan kalimat rumit, hindari dengan anak kalimat. Anak kalimat selalu ditandai dengan kata yang. Dia, yang seorang rektor, gitu. Yangnya itu adalah anak kalimat. Itu membuat kalimat menjadi panjang. Dan ketika kalimat panjang dalam sebuah video, apalagi harus diupload di internet, downloadnya lama, menitnya lama, nah itu sudah orang malas. Gunakan bahasa percakapan. Saya mengacu pada televisi. Anda bercerita bukan menulis. Gunakan kalimat aktif, ini yang penting ya. Hindari kalimat pasif. Ada yang tahu kalimat aktif? Cirinya? Kalimat aktif itu berbicara sambil lompat. benar.
melompat gitu daripada dilompati ya. Jadi memakai imbuhan me dan kan atau me ya, intinya me, bukan di. Karena kalau me subjeknya di depan, kalau di subjeknya di belakang. Kalimat aktif bukan pasif. Ini sebisanya. Kadang-kadang ada sebuah penekanan yang ternyata penekanan itu penekanan pada objek, sehingga kemudian mau nggak mau di. Langsung pada tesis utama dan bumbui fakta-fakta penting. Ini yang penting. Hindari bahasa resmi, dokumen atau laporan resmi tidak dapat diterjemahkan di televisi, di dalam sebuah video maksud saya. Hindari kata-kata tidak perlu. Ini ya, hindari kata-kata tidak perlu. Hindari bahasa teknik atau ilmiah. Bila terpaksa, berikan penjelasan lanjut. Jadi beberapa video yang kemarin diedit, konsultan-konsultan atau konsultan ya, peneliti-peneliti ya. Nah, itu banyak sekali yang menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Ingat bahwa ini adalah media. Video ini sebenarnya berhasil ketika dipahami oleh orang yang nonton, siapapun dia. Sehingga kemudian semakin mudah dipahami, semakin luas dia akan tersampaikan. Jangan mempersulit diri. 1-2 pokok pikiran per kalimat sudah cukup. Jangan ukurannya semakin panjang semakin baik, itu mahasiswa itu kadang-kadang. Tapi 1-2 pokok pikiran kalimat sudah cukup. Sederhanakan fakta dan angka. Mendekati 2000 lebih baik daripada 1976, kecuali Anda bubuhkan teks atau grafis. Artinya boleh mengutarakan itu tetapi harus ada visualnya. Itu akan mudah dipahami. Tetapi bisa jadi kalimatnya adalah mendekati 2000 tetapi teksnya lebih detail. Menurut saya tidak apa-apa. Hindari penggunaan singkatan seperti UNHCR. Bila Anda harus menggunakan, pastikan Anda menggunakan atau menjelaskan dengan organisasi pengungsi UNHCR. Tuh. Hindari kalimat terbalik. Ini benar-benar kalimat, ini benar-benar ini ya. Bahasa Indonesia. Akibat berlanjutnya perkelahian di jalan dalam demonstrasi, pasukan tambahan polisi diturunkan. Lebih baik seperti ini. Polisi menurunkan tambahan personel untuk meredam kekerasan saat demonstrasi di jalan. Ya, aktif dan tidak terbalik. Ini subjeknya agak susah. Hindari referensi waktu yang rumit. Pengemudi disalahkan atas kecelakaan di dekat Bogor yang menyebabkan 5 orang meninggal dunia. Kecelakaan yang terjadi pada tanggal 4 Agustus 1999. Lebih baik seperti ini. Pengemudi dinyatakan bersalah atas kecelakaan yang terjadi hampir 2 tahun yang lalu. Sikat, 1 kalimat, tidak membingungkan. Sudah, itu masih praproduksi. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akan masuk ke produksi. Saya lanjutkan. Ketika kita sudah sampai pada sudah selesai dengan praproduksi, ketika itu semua tadi sudah jadi, kita sudah bisa langsung produksi. Pelaksanaan syuting kali ini, produksi ini, itu berdasarkan pada syuting script yang kita sudah buat. Segala perubahan yang tadi ditanyakan bisa terjadi terutama berkait dengan faktor X ya di lapangan. Di lapangan bisa berubah karena syutingnya pas hari ini hujan gitu, kita mundur dan sebagainya ya bisa berubah. Pengambilan gambar dan pergerakan kamera. Jadi ketika planningnya sudah hafal narasumber apa yang dibaca atau sudah tahu,
urusan teknis soal kamera itu yang perlu. Itu yang penting. Jangan sampai di tim di sana, kecuali kameramen, ada produser yang mengawasi dan mendampingi rektor dan sebagainya. Itu jangan sampai gambar yang diambil, kata-katanya sudah bagus, gambarnya kok malah rusak. Ukuran pengambilan gambar. Jadi di dunia video dengan kamera ada beberapa ukuran. Pertama adalah long shot. Kalau saya kasih gambar-gambar yang resmi nanti serius. Menunjukkan keseluruhan tubuh dari kepala sampai kaki. Ini kelihatan, ini namanya long shot. Kita bedakan dengan ini. Ini adalah medium long shot. Jadi memotong lebih dekat. Menampakkan kepala, maksudnya adalah dari kepala sampai ke di atas kaki ya. Beda kan? Lebih dekat. Ukurannya sampai kaki saja, di atas kaki. Kemudian mid shot. Menampakkan mulai kepala sampai ke pinggul. Di sini. Ini adalah medium close up. Memperlihatkan bagian kepala sampai bahu. Ini adalah standar wawancara. Sampai sini ya. Sebenarnya boleh di situ, cuma resminya di sini. Kalau sampai kaki nanti wajahnya nggak kelihatan. Ini bedanya di sini. Close up, semakin dekat, cenderung menunjukkan bagian kepala kelihatan semuanya. Big close up, gambar wajah memenuhi layar TV. Kelemahannya adalah segala apapun kalau tidak make up kelihatan. Kalau make upnya nggak bagus juga kelihatan. Jadi yang diwawancarai termasuk rektor, jangan lupa bawa tim make upper. Minimal di dahi sama di sini tidak mengkilap. Jadi kalau ada lampu tidak mengkilap, karena itu terekam gambar. Oh, satu lagi, di urusan kayak gitu biasanya sulit ya nyari orang. Ya, gimana caranya nanti? Ini bedanya, close up dan big close up ya. Ada satu lagi, yaitu very long shot. Jadi kuncinya adalah menampilkan panorama yang memenuhi layar. Jadi targetnya sebenarnya yang di belakang ini. Bagus ya, situasinya, suasananya. Orangnya nggak kelihatan. Wajahnya nggak kelihatan. Ini biasanya dipakai ketika ada sebuah kepentingan yang artistik gitu ya, untuk kepentingan tertentu di belakang ini. Membuktikan bahwa kita benar-benar berada di sebuah tempat. Tuh. Nah, teknik pengambilan gambar itu yang ada yang namanya one shot. One shot itu sesuai dengan artinya adalah satu shot. Nah, jadi intinya di satu orang ya, jangan posenya yang seperti ini. Intinya satu gambar, satu objek. Satu shot, satu objek. Satu frame. Ada one shot, berarti ada two shot. Nah, two shotnya ada dua orang di sini, ada dua objek. Objeknya. Satu kali pencet on, ada dua orang, itu two shot. Pergerakan kamera. Kamera sebenarnya dari tadi kan tidak bergerak ya. Sebenarnya kita bisa menggerakkannya. Jadi ini yang dinamakan pan. Pan itu adalah gerakan kamera dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Diikuti gitu. Jadi ketika ada orang naik sepeda, pasti kita mengikuti, ya itu yang namanya pan. Kemudian ada... Kalau orangnya banyak, jadi itu multi-shot. Ya, multi-shot. Group shot.
Itu bahasa ini ya, bahasa komunikasi antar kameramen dan orang yang minta. One shot saja gitu. Itu sehingga kemudian kameramennya jadi ngerti. Kemudian ada yang namanya tilt ya. Ada tilt up, ada tilt down. Jadi kameranya tidak ke kanan ke kiri tapi ke bawah ke atas. Ini tambahan pengetahuan ketika kita menggunakan kamera. Biasanya dipakai ketika objeknya tinggi, melebihi mata kita. Sekuen atau kontinuitas. Wawancara standar, memang kemudian kita mengambil sebuah statement seperti wawancara di televisi. Tetapi ketika statement terlalu panjang, kita membutuhkan sisipan-sisipan. Nah, sekuen atau kontinuitas itu adalah sebuah sisipan yang diperlukan. Sekuen adalah kompilasi beberapa shot dari aksi yang sama. Contohnya, ketika kita membutuhkan seorang perawat dan melayani pasien, dan ternyata pada waktu itu tidak ada pasien, maka tim menjadi pura-puranya menjadi pasien. Diatur, ibu masuk ke ruangan ya, saya shoot. Cut. Oke, saya balik. Coba kemudian mendekati pasien. Oke, cut gitu. Apa habis ini? Oh, dipakai stetoskop gitu contohnya. Ya kemudian mengambil stetoskop atau menempelkannya di shoot. Itu diatur. Jangan sampai terbalik. Nanti kalau terbalik yang namanya tidak kontinuitas. Susunan shotnya harus berurutan dan tidak jump shot atau melompat. Nanti aneh. Ini adalah sekuen. Gampangannya seperti ini. Di shoot, dia berhenti di sini, di sini, di sini, sini gitu. Sekuennya seperti ini. Menyusun shot. Ini kunci-kunci yang harus tahu termasuk kameramen. Jadi metode komposisi sederhana yang disebut triangulasi, pusat perhatian ditempatkan pada puncak segitiga dengan unsur-unsur kunci yang lainnya di pangkalnya. Kalau wawancara, segini intinya. Segitiga. Wawancara standarnya seperti ini. Golden mean. Jadi di sebuah layar itu sebenarnya ada kita buat 2 atau 3 garis saling horizontal dan vertikal ya. Ini kebetulan 2 ya. Titik pertemuan antara 3 garis horizontal, ini 2 ya kebetulan ya. Itu area paling sesuai untuk pusat perhatian. Tuh. Nih. Titiknya. Ya. Kalau nanti ada kalau nanti ada 4, ada ini apa namanya? Ini 2 ya, 2 garis ya. Ada 3 garis, maka yang kotak yang di tengah biasanya. Enggak, ini pusatnya ya. Jadi ketika kita membuat sebuah two shot, aktivitas ini jadi terbaca oleh mata kita, maka kita harus posisikan seperti ini. Iya. Kenapa? Memang dipasang untuk ngasih contoh ya? Enggak, itu imajiner-nya kita. Imajiner. Nah ini idenya maksudnya menunjukkan suster bagi baca. Ya. Berarti kan harusnya yang ditulis yang ditaruh di tengah itu yang Pusat perhatiannya. tangannya suster yang lagi megang pasien. Bisa jadi, tetapi kita harus lihat headroom-nya. Headroom itu kepala. Kalau kemudian ternyata ketika kita terlalu banyak turun, kepalanya jadi kepotong. Itu sangat tergantung situasi. Ini sebuah shot. Terkadang kita memfoto atau foto di sebuah tempat, cenderungannya adalah seperti ini. Jadi suasana bangunan tampak lebih baik ketika angle-nya dari samping. Iya toh? Foto di sebuah tempat itu cenderungnya adalah di sini. Jadi benar, bentuk tidak kelihatan, 3 dimensinya tidak kelihatan, dimensinya tidak kelihatan. Ini kan kelihatan dimensinya.
Ada sebuah teknik yang perlu diperhatikan. Ini bukan orangnya yang penting. Jadi komposisi gambar menggunakan objek seperti tanaman untuk mengisi frame atau tepi gambar. Ini sampingnya. Jadi ketika ada objek di sini akan lebih artistik kalau kemudian ada tanaman. Trans TV, sekelas Trans TV saja, kalau tidak ada tanaman di sebuah tempat di sini, mereka bela-belain motong tanaman dan kemudian menaruhnya di depan. Jadi ditancepin saja gitu, sehingga kemudian itu boleh. Biasanya sering seperti itu. Nah, ini yang saya maksud bahwa ketika wawancara, ada yang namanya newsroom atau headroom, yaitu memberikan ruang yang lebih luas pada arah yang dimaksud. Dia menunjuk sebelah kanan, maka ruang sebelah kanan adalah lebih luas. Ya, ibu di kiri. Kalau tidak seperti ini, hasilnya nabrak. Nah, ini seperti nabrak ini. Ini yang salah, ini yang benar. Kalau jalan itu jadi kayak nabrak orang. Wawancara. Wawancara itu kuncinya adalah menyingkap beberapa hal baru daripada yang kebanyakan. Konsepnya ada exposure ya, dan informatif, memberikan sebuah pandangan atau penjelasan informasi baru. Kunci dari sebuah wawancara adalah seperti ini. Ini adalah prinsip yang dilakukan oleh televisi. Tidak semua wawancara dihadirkan di televisi, tapi yang penting saja, yang baru saja. Itu prinsipnya seperti ini. Tetapi kalau konsep video ini adalah seluruhnya wawancara, ya tidak, ini tidak kepakai. Bicara di depan kamera. Mungkin kedepannya tidak hanya rektor yang akan diwawancara, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak juga harus presentasi di depan kamera, minimal harus tahu. Mata diletakkan kira-kira sepertiga dari bagian atas, ini setengah, ini sepertiga, gitu. Headroom, kepalanya cukup. Jadi segini. Eyeline, posisikan gambar setinggi pandangan mata pemirsa. Jadi kalau syuting, saya orangnya tidak bagus atau tidak ideal menjadi kameramen karena terlalu tinggi, dan banyak orang yang diwawancarai terlalu pendek gitu loh, sehingga kemudian nanti gambarnya agak turun. Jadi posisikan kamera sama seperti orang memandang. Jika narasumber duduk, posisikan dengan ketinggian yang sama. Narasumber melihat langsung pada lensa kamera. Kadang-kadang narasumber seperti agak aneh gitu ya kalau memandang orang kosong. Jadi pancing dengan kita, pewawancara itu duduk tepat di samping kamera. Sehingga kemudian kadang lirik kita, kadang lirik kamera, itu nggak masalah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu kita syuting. Pastikan audio narasumber masuk ke kamera. Cek, rekam, off kan, dites dulu. Masuk nggak, kerekod nggak? Gitu. Jika menggunakan mikrofon genggam, pastikan tidak tampak di layar. Saya menyarankan seperti itu ketika dalam konsep seperti ini. Ketika kemudian dalam konteks rebutan narasumber, ya mau nggak mau harus kelihatan. Jadi kalau pakai mikrofon, sekarang sudah pakai clip-on seperti ini, wireless seperti ini, sehingga semuanya jadi tidak kelihatan dan seolah-olah kemudian ngomong. Pastikan suara latar tidak bising. Makanya wawancaranya di mana? Wawancaranya di pinggir jalan, pasti bising, tetapi beberapa wireless bagus itu biasanya ketika dia ngomong, semuanya fokus ke omongan. Atmosfer atau suasana di belakang hilang. Tapi ketika dia berhenti ngomong, ini masuk. Beberapa wireless yang bagus seperti itu. Pastikan kalau mau aman ya di sebuah ruangan. Handphone dimatikan. Handphone getar pun masih ada frekuensi yang bunyi biasanya kalau di audio. Gitu. Latar belakang penting, hindari latar belakang terang. Hindari latar belakang kosong atau polos, objek seolah menembus telinga. Jadi kalau saya wawancara duduk seperti ini,
Wah, saya ketinggian di sini. Contohnya seperti ini ya. Itu seolah-olah kalau di shoot dari sana, ini ada benda kosong yang, ada sebuah garis yang memotong kepala saya. Seolah-olah seperti itu. Gunakan latar belakang yang berhubungan dengan tema. Pasti ya, ngomongin soal kesehatan ya di rumah sakit, atau ngomongin soal, apa tadi ya, kedaulatan. Di mana itu? Ya, ya sebisa mungkin lah dicari perhatian ya. Ah, ini adalah wrong angle ya. Ini nggak apa ini? Makan sebenarnya, tapi di shoot pas untuk fotografi ya, untuk fotografi pas di hidungnya. Sebenarnya ini ada buah ceri atau tomat. Gitu. Wrong angle ya. Ini apa yang keliru? Yang keliru adalah posisinya Obama pas kena pohon, ini posisinya ibunya ini pas kena pohon, seolah-olah keribu gitu ya. Ini kalau lampunya dimatiin jadi lebih kelihatan, coba Mas. Nah, ini agak ekstrim. Ini tidak benar-benar kena kampak, ini dia tiduran di belakangnya ada kampak. Nah, ini ya. Ini adalah sudah sampai ke produksi, sudah selesai. Kita bikin pasca produksinya. Jadi pasca produksinya adalah sebuah narasi atau skrip yang kita akan sampaikan kepada editor. Segala syuting skrip, narasi naskah yang kita buat di awal di praproduksi, kalau ada kekeliruan atau harus ada berubah, itu direvisi. Direvisi dan editing script, naskah untuk editor itu harus sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang kita mau. Ada judul, ada narasumber, durasi, produser, deadline kapan, sama nomor audio video. Kemudian kalau tadi di video masih kosong atau kemudian belum kita bubui macam-macam, kita sudah harus bubui. Mungkin ada bumper, ada sebuah animasi logo dan sebagainya, ada kata-kata audio, dan jangan lupa apakah kita mau memberikan sebuah teks. Teks ini nanti di video editingnya akan kita tuliskan. Contohnya teksnya adalah ini. Teksnya lagi adalah ketika ngomong saya dokter XXX dari pusat kebijakan, namanya keluar. Nama keluar ini harus benar. M titik kes titik. Jangan sampai koma M kes. Itu sebenarnya salah. Cuma seringkali editor tidak mau tahu apa yang ada di skrip saya tulis. Meskipun itu salah. Statusnya sebagai kepala divisi dan sebagainya di sini. Jadi apapun editing skrip pasca produksi harus sebenar-benarnya. Bagian tengah. Bagian tengah ada audio. Audionya contohnya ini adalah wawancara yang ngomong cuplikan gambar yang saudara lihat merupakan pengalaman keterlibatan Fakultas Kedokteran dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia. Ini videonya, filenya namanya apa, menit keberapa, itu harus ditulis. Karena apa? Editor tidak ikut syuting. Karena tidak ikut syuting, dia tidak tahu dan memakan waktu terlalu banyak ketika dia membuka satu persatu. Terus kemudian, kegiatan selanjutnya dalam manajemen bencana adalah memberikan pelayanan kesehatan bagi korban. Di sini mungkin saya ingin ada teks pelayanan kesehatan korban bencana, maka editor nanti akan menuliskan ini. Videonya ini, teksnya kembali muncul yang tadi. Ini bagian tengah. Tidak perlu dikasih foto, cukup kode saja. Jadi file videonya dikasih kode atau nama. Yang terakhir adalah credit title. Credit title ini bisa jadi penanggung jawab, produser pelaksana, penulis naskah, video editor, kameramen, dan terima kasih kepada siapa, produksinya siapa. Ini untuk memberikan identitas siapa pembuat itu. Terima kasih.